Ini soal tentang barisan. 1/5/10, 1/7/10, 3/2/10, 3, kemudian 3/2/10, 6/2/10, 4/5/10, dan 4/7/10, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah berapa dua angka berikutnya dari barisan yang sudah diketahui ini. Nah, baik teman-teman, sebelum kita menentukan apa barisan berikutnya, kita terlebih dahulu harus mengubah ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, supaya nanti ada yang bisa kita lihat polanya, yaitu pada bagian pembilangnya. Karena penyebutnya udah sama semua kan, 10. Nah, oke teman-teman, 1/5/10 itu jika kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, 10 kali 1 tambah 5 sama dengan 15/10. Kemudian berikutnya 1/7/10 itu sama dengan 17/10. Kemudian 32/10. Selanjutnya adalah 3. 3 ini kan sama dengan 30/10 ya. Kemudian berikutnya 32/10 sama dengan cara yang tadi. Kemudian 62/10 diubah jadi 62/10. Seterusnya 45/10. Dan yang terakhir adalah 47/10 ini bisa kita ubah jadi 10 kali 4 tambah 7. Jadi 47/10. Nah, yang akan kita tentukan adalah dua bilangan setelah ini. Nah, perhatikan di sini teman-teman, pembilangnya ya yang kita perhatikan. Dari sini nih, 15 ke 30. Ini ke sini tambah 15 ya. Kemudian ini ke sini tambah 15 juga. Nah, sekarang berarti dari sini kita dapat menentukan bilangan yang terakhirnya. Karena loncat dua angka kan, jadinya 45 ditambah 15 sama dengan 60/10. Jadi penyebutnya tetap, yang berubah cuma pembilangnya aja, tambah 15. Nah, kemudian bagaimana dengan angka yang pertama? Dari mana bisa kita tentukan hasilnya? Nah, untuk angka yang pertama itu, kita bisa lihat dari sini nih. Ini ada 32, kemudian loncat 2 angka, jadinya ke sini 62 kan, jadi tambah 30. Kemudian tentunya ke sini juga tambah 30. Jadinya adalah 62 ditambah 30, 92/10. Nah, jadi teman-teman, kita sekarang punya angka 92/10 dan 60/10. Jadi ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan campuran. 92 dibagi 10 kan hasilnya 9, sisa 2. Jadi sisanya kita jadikan pembilang dibagi dengan 10. Nah, 60 bagi 10 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 92/10 dan 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini tentang peluang nih. Dari 100 orang mahasiswa, terdaftar 45 orang mengikuti kuliah Bahasa Indonesia, dan 50 orang mengikuti sejarah, dan 25 mengikuti kedua mata kuliah tersebut. Dipanggil seorang di antara 100 mahasiswa. Berapakah peluang agar mahasiswa yang dipanggil itu tidak mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia maupun sejarah? Nah, sekarang kita buat dulu apa yang sudah diketahui. Dari sini terlihat bahwa ada 100 orang mahasiswa. Jadi ini NS-nya ya. Totalnya yaitu 100 orang. Kemudian terdaftar 45 orang mengikuti kuliah Bahasa Indonesia. Saya misalkan ini sebagai jumlah yang mengikuti Bahasa Indonesia dengan NB, yaitu 45 orang.
Kemudian 50 orang mengikuti sejarah dan 25 mengikuti kedua mata kuliah tersebut. 50 orang sejarah, jadi saya misalkan ini dengan SJ, NSJ, jumlah yang mengikuti mata kuliah sejarah yaitu 50 orang. Dan seterusnya 25 orang mengikuti kedua mata kuliah tersebut. Nah, jika kedua mata kuliah berarti kan irisannya ya. Jadi itu adalah N atau jumlah yang mengikuti mata kuliah bahasa dan sejarah. N iris SJ. Itu sama dengan 25. Nah, kemudian pertanyaannya adalah jika dipanggil seorang di antara 100 mahasiswa tersebut, berapakah peluang agar mahasiswa yang dipanggil itu tidak mengikuti kuliah bahasa Indonesia maupun sejarah? Jadi yang ditanyakan itu adalah peluang ya teman-teman, peluang mahasiswa tersebut tidak mengikuti mata kuliah sejarah maupun bahasa Indonesia. Atau bahasa Indonesia maupun sejarah sama aja ya. Nah, berarti komplemennya itu sama dengan berapa? Komplemen dari B gabung SJ. Nah, jika kita buat ini dalam bentuk diagram Venn agar kita lebih mudah memahaminya ya. Coba perhatikan di sini. Ini bentuk diagram Venn-nya. Nah, di sini ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah sejarah. Kemudian ada yang mengambil bahasa. Oke, ini yang kuningnya saya misalkan dengan sejarah dan bahasanya yang ungu. Nah, kemudian berikutnya jika kita lihat dari apa yang diketahui, jumlah mahasiswa yang mengikuti bahasa itu adalah 45 orang ya. Jadi di sini adalah 45 orang. Kemudian yang mengikuti sejarah ada 50 orang. Ini 50. Dan berikutnya irisan dari keduanya atau yang mengikuti bahasa dan sejarah itu ada 25 orang. Jadi 25 tersebut ada di sini nih posisinya. Ya kan? Sehingga yang mengikuti bahasa Indonesia saja berarti kita harus kurang dengan 25. Kemudian yang mengikuti sejarah saja berarti 50 dikurang 25 karena ini udah ada irisannya di tengah-tengah nih sini. Nah, begitu teman-teman. Jadi, mana yang dimaksud dengan yang tidak menyukai keduanya? Berarti kan selain yang menyukai bahasa dan sejarah. Jadi ada di luar lingkaran yang dua ini. Maka di sini nih, yang tidak menyukai keduanya. Nih ya, B gabung SJ komplemen. Nah, begitu ilustrasinya teman-teman ya, kalau kita buat dalam bentuk diagram Venn. Jadi yang ditanyakan adalah peluang. Sebelum kita menjawab berapa peluangnya, berarti kita harus cari dulu berapa jumlah dari mahasiswa yang tidak mengikuti mata kuliah sejarah ataupun bahasa Indonesia. Jadi gini, NS itu atau yang keseluruhan ya, mahasiswa keseluruhan itu kan ada 100. Nah, 100 ini kan kita peroleh dari, coba perhatikan arsiran saya ya, dari yang mengikuti bahasa Indonesia saja. Yang mengikuti bahasa Indonesia saja adalah 45 dikurang 25. Kemudian ditambah dengan irisannya. Irisannya adalah yang saya iris berwarna merah tadi, ditambah dengan 25. Kemudian ditambah dengan yang menyukai sejarah saja. Yang menyukai sejarah saja yang ini. Nah, ini dia. Berarti itu sama dengan 50 dikurang 25. Dan seterusnya ditambah dengan yang tidak menyukai keduanya.
yang tidak menyukai keduanya itu adalah yang ini, yang di luar kedua lingkaran tersebut. Nah, jadi yang tidak menyukai keduanya itu adalah ini maksudnya ya. B gabung SJ komplement. Nah, kita tulis di sini jumlah yang tidak menyukai atau tidak mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia dan sejarah maupun sejarah. Jadi komplement. Nah, begitu teman-teman. Jadi sekarang yang kita cari itu adalah yang ininya nih. Jadi jumlah yang tidak mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia ataupun sejarah itu sama dengan tentunya 100 dikurang dengan yang ini, itu 20, kemudian ditambah 25, kemudian ini 25 juga ya, sehingga, kok ditambah? Kalau mau bikin ditambah semuanya berarti ini harus kurung. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ini hasilnya adalah 100 kurang 20 dikurang 25 kurang 25. Ini 70 ya, kemudian 100 kurang 70 sama dengan 30. Jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang ini kita sudah memperoleh jumlah mahasiswa yang tidak mengikuti bahasa Indonesia maupun sejarah. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah peluangnya. Berarti untuk peluang yang tidak mengikuti bahasa Indonesia ataupun sejarah, peluang dipanggilnya seorang di antara 100 orang tersebut yang tidak mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia maupun sejarah, itu sama dengan jumlah yang tidak mengikuti bahasa Indonesia ataupun sejarah tersebut dibagi dengan NS-nya atau dibagi dengan ruang sampelnya ya. Yaitu tadi adalah 100 bagi NS. Oke, saya buat di sini 100 nanti ya. Ini jumlah yang tidak mengikutinya yaitu 30 tadi. Dibagi dengan NS-nya adalah 100. Maka hasilnya adalah 0,3. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke teman-teman, kita langsung ke soal berikutnya. Bilangan genap 6 angka lebih besar dari 300.000 yang tersusun dari angka 1, 2, 3, 5, 7, dan 9 ada sebanyak berapa? Nah, jadi kita buat dulu ilustrasinya ya teman-teman supaya lebih mudah dipahami. Jadi begini nih. Kita kan akan menyusun 6 angka kan. Nah, kita buatkan kolomnya nih. Ada 6 karena angka yang akan disusun adalah 6 angka. Kemudian 6 angka tersebut adalah bilangan genap. Bilangan genap ya. Nah, jika bilangan genap, perhatikan bahwa dari angka 1, 2, 3, 5, 7, dan 9, yang genap itu hanya 2. Jadi, bilangan genap itu pasti akhiran dari bilangan tersebut atau satuannya itu merupakan bilangan genap juga. Jadi kemungkinan angka yang terakhir ini cuma ada satu angka saja. Ini cuma ada satu angka ya teman-teman. Kemudian angka 6 bilangan genap tersebut angkanya harus lebih besar dari 300.000. Nah, kalau lebih besar dari 300.000, kemungkinan yang ada atau yang dapat mengisi kolom pertama ini ada berapa angka? Jadi di sini ada 4 ya teman-teman. Jadi bisa awalnya itu adalah 3. Karena bisa jadi yang mengikuti 3 itu adalah angka 1, 2, 3 atau 5, 7, dan 9. Jadi 3 bisa masuk. Kemudian untuk yang pertama ini selain 3, kemudian 5 bisa masuk, 7 bisa masuk, dan 9 bisa masuk. Ya. Jadi ini kemungkinan yang bisa itu adalah 3, 5, 7, dan 9. Kenapa angka 1 dan 2 tidak?
Karena angka yang akan dicari adalah yang lebih dari 300.000. Jadi kalau awalannya adalah angka 1 atau angka 2, itu pasti nanti angkanya kurang dari 300.000. Jadi kemungkinan yang bisa itu cuma 4 angka ini. Nah, sekarang bagaimana dengan 4 angka yang tersisa di sini nih? Jadi untuk 4 angka ini kita bisa menggunakan permutasi. Nih ya, kita gunakan permutasi. Karena yang akan disusun adalah sekarang tersisa 4 angka karena sudah terpakai 4 dan di sini. Untuk bilangan yang pertama di sini ya, dan untuk bilangan yang kedua. Jadi yang sudah terpakai itu ada 2 angka atau 2 bilangan. Makanya sekarang yang tersisa adalah bagaimana kita menyusun 4 angka dari 4 angka yang ada atau dari kotak yang tersisa ini ada 4. Nah, begitu teman-teman. Jadi dapat dibuat permutasi 4 dari 4. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman bisa buka file video permutasi. Rumusnya bagaimana? Ini jadinya kalau 4 permutasi 4, maka akan menjadi 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 4 faktorial. Nah, sama dengan berapa? 24 ya, teman-teman. Ini kan jadi 1 penyebutnya, kemudian pembilangnya jadi 4 kali 3. Nih, kesini ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Nah, jadi untuk yang ini tadi juga ada satu kemungkinan, yaitu bilangannya adalah 2. Jadi, setelah kita memperoleh kemungkinan-kemungkinan urutan ini, maka kita bisa melihat berapa susunan yang bisa dibuat. Yaitu dari sini ya, jadinya adalah susunan yang mungkin ada 4 yang pertama, karena ada untuk angka pertama itu kemungkinannya ada 4, dikali dengan untuk mengisi 4 yang kosong ini, ada kemungkinan 24. Kemudian yang terakhir adalah 1 ya, karena hanya bisa diisi oleh bilangan 2, karena tadi aturannya adalah bilangan genap. Jadi isinya adalah atau hasilnya adalah 4 kali 24 dikali dengan 1. Itu sama dengan 96. Nah, begitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 5 orang siswa, Roni, Riri, Dita, Sisil, dan Hani pergi ke kantin hendak membeli es krim. Hanya tersedia 3 es krim untuk setiap varian rasa, yaitu mangga, sirsak, stroberi, jambu, nanas, alpukat. Kemudian Roni menyukai rasa mangga. Kita langsung aja bikin tabelnya ya teman-teman, supaya lebih gampang kita melihat susunannya. Ini siswanya. Kemudian yang di atas ini sebagai es krimnya. Es krimnya ya. Siswanya ada 5 orang, yaitu Roni, kemudian Riri, setelah itu Dita, dan Sisil, serta Hani. Ini ada 5 orang. Kemudian rasa es krimnya ada berapa? Kita teli dulu ya. Yang pertama mangga, yang kedua sirsa, saya misalkan dengan SS. Kemudian setelah itu stroberi, saya misalkan dengan ST. Kemudian jambu dengan J. Dan setelah itu nanas, saya misalkan dengan N. Dan yang terakhir adalah rasa alpukat, saya misalkan dengan A. Nah, sekarang kita tinggal checklist kesukaan mereka masing-masing. Yang pertama, Riri menyukai rasa sirsak dan jambu dan alpukat. Oh ya, dari Roni dulu.
Sebentar si Ririnya ya. Roni menyukai mangga, stroberi, dan jambu. Jadi Roni mangga, stroberi, dan jambu. Kemudian Riri menyukai sirsak. Sirsak tadi SS ya. Kemudian jambu dan alpukat. Jambu, alpukat. Seterusnya, Dita tidak menyukai mangga, tidak menyukai stroberi, dan alpukat. Dita tidak suka mangga, tidak suka stroberi, dan tidak suka alpukat. Berarti dia suka ini nih. Karena cuma ada 3 rasa ya yang boleh disukai oleh 3 siswa tersebut. Kemudian Sisil. Sisil dan Hani sama-sama menyukai rasa mangga. Ini. Kemudian selain mangga, Hani juga menyukai jambu. Jadi Hani juga menyukai jambu dan nanas. Setelah itu, sedangkan Sisil menyukai stroberi dan alpukat. Stroberi dan alpukat. Kemudian berikutnya adalah salah satu dari 5 orang tersebut yang harus mengalah memilih es krim rasa. Nah, jadi di sini pada penjelasan awalnya hanya tersedia 3 es krim untuk setiap varian rasa. Jadi, kalau kita perhatikan dari rasa mangga, ini kan ada 3 yang menyukai mangga. Oke, pas ya. Ini sirsak ada 2, kemudian stroberi ada 2, dan jambu ada 4. Nah, ini kita tandai jambunya ada 4. Kemudian rasa nanas ada 2 yang suka, ini 2, dan alpukat ada 2. Jadi yang menjadi masalah itu adalah ini nih, rasa jambu disukai oleh 4 orang. Jadi, salah satu dari 5 orang tersebut yang harus mengalah dalam memilih rasa es krim adalah es krim rasa apa? Jadi es krim rasa jambu. Ya, jadi salah seorang dari mereka harus mengalah karena cuma ada tersedia 3 es krim untuk masing-masing varian rasa. Sedangkan di sini ada 4 orang yang menyukai es krim rasa jambu. Oke teman-teman, saya pikir cukup jelas untuk soal yang ini. Kita lanjut ke soal berikutnya.